Discord. Selamat sore. Ada yang mau dipertanyakan? Pada bekerja semua ya? Si Yuanda kerja, Hilda? Oke, 1 menit lagi ya, kita menunggu. Kompleksitas waktu algoritma non-rekursif. Melva, selamat sore. Bu, izin matiin kamera ya, Bu. Oke. Asal wajahmu Lagi udah perjalanan. nanti asal wajahmu udah nongol aja nanti di videonya, nggak masalah. Ya, Ya, Bu, hati-hati. izin ya, Bu. Oke, hati-hati. Francisca. Oke, ada lagi mau ditanya? Nanti ada setelah ini ada mata kuliah lanjutnya, kelanjutannya atau bagaimana? Karena ini masih ada ya, Ada, Bu. biasanya kalau ada 2 mata kuliah itu masih lebih apa dia lebih nungguin kan gitu karena sekaligus juga mungkin karena Aswin Nurliana Layek Renaldi. Oke, kita memulai kompleksitas waktu algoritma non-rekursif ya. Jadi kalau kamu ingat dulu struktur data dan algoritma, ada di situ disebut algoritma rekursif atau rekursif ya. Contohnya bilangan faktorial itu memanggil diri sendiri. Jadi di saat perkalian kan kalau faktorial itu kan ada dirinya sendiri ada di situ itu cirinya. Jadi minggu ini ke non rekursifnya, minggu depan ke rekursifnya karena lebih sering mendengar rekursif daripada non rekursif. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana menggunakan algoritma yang tepat untuk permasalahannya. Jadi kita lihat nanti untuk permasalahan A cocoknya algoritma mana, B permasalahan B apa cocoknya algoritmanya, itu dia ya. Algoritma rekursif ya, bahasa pemrograman yang memanggil dirinya sendiri, dengan kata lain penggunaan fungsi menjadi abstraksi untuk kode-kode yang digunakan berulang kali. Rekursif ini sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Konsepnya digunakan ketika merumuskan solusi sederhana. Ya, kenapa di algoritma selalu dicontohkan seperti matematik ya supaya lebih mudah memahami karena algoritma itu ada tahapan-tahapannya ya. Algoritma rekursif, algoritma fungsi yang di dalamnya terdapat pemanggilan fungsi berupa dirinya sendiri. Contoh faktorial dari 3 yang biasanya ada tanda apa itu tanda seru ya. Misalnya gini dia. 3 faktorial. Ini berapa? Ada yang masih ingat tanda seperti ini? Bilangan seperti ini? 3 faktorial sama dengan, siapa yang masih ingat? 1 kali 2 kali 3. Iya, itu faktorial ya. Nah, ini sekarang nanti kita didefinisikan ini dalam struktur bahasa pemrograman. Untuk semester ini, Ibu mau mengupayakan menggunakan Python ya, karena setelah Ibu perlihatkan sudah lebih mudah sekarang menggunakan Python. Jadi nanti tugas per kelompok itu mencari coding dulu yang sesuai dengan materi kita. Ini berapa jadinya? 1 kali 2 kali 3? 2 kali 3, 6. Ya, itu dia ya. Oke, itulah contohnya ya. Clear ya? Clear all. Oke. Irfan rajin juga ya. Itu contohnya ya. Oke. Irfan masih on the way ya. Itu dia ya. Di sini setelah tadi ada rumus matematika, bagaimana merumuskan struktur bahasa pemrogramannya, baru ke pengkodingan. Kalau non-rekursif, parameter N yang menunjukkan ukuran input. Jadi ada berapa N, tidak bisa langsung dilakukan pengoperasian seperti tadi. Tentukan operasi dasar algoritmanya. Ini biasanya digunakan loop
terdalam, tentukan apakah akan ada input yang sama banyaknya. Rumus sigma yang menunjukkan berapa kali operasi dasar, selesaikan rumus sigma. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti kita banyak menggunakan simbol-simbol matematik ya, ada persamaan-persamaan atau simbol-simbol matematiknya. Penyebab kenapa ada algoritma analisis algoritma rekursif dan rekursif. Kalau di algoritma struktur data memang itu ada ya. Jadi dibahas apa itu struktur data, apa itu algoritma. Kemarin disinggung apa itu pseudokode ya. Jadi ada perbedaannya. Program aras tinggi diterjemahkan ke bahasa mesin. Bahasa mesin itu bahasa assembler. Tipe prosesor memiliki prosedur bahasa mesin. Jadi setiap inputan kita itu diterjemahkan ya ke bahasa mesin karena kan komputernya sebenarnya kan berbentuk machine ya, machine mesin ya. Aplikasi dijalankan di share environment sehingga terpengaruh oleh penggunaan memori ya. Jadi tujuan si algoritma tidak hanya bagaimana pengoperasian runningnya si program, tapi harus bisa diperhitungkan berapa lama time-nya dan juga berapa penggunaan ini tadi ya memori, berapa kapasitas digunakan. Jadi kalau bisa lebih cepat operasinya, namun penggunaan si space memorinya pun tidak terlalu banyak ya. Program sangat sensitif terhadap masukan, menunjukkan performa yang jauh berbeda dengan rentang masukan yang tidak terlalu berbeda. Di sini untuk kenapa ini perlu analisis algoritma seperti ini karena adanya optimal untuk input-input tertentu. Hal yang perlu diperhatikan ya di sini dia sepertinya kalau untuk mata kuliah ini sudah dianggap maksudnya sudah paham itu apa struktur data dan apa itu algoritma. Jadi sekarang bagaimana menggunakan atau menempatkan sebuah algoritma itu dalam setiap permasalahan dengan mendesain analisis algoritma ya. Contohnya memisahkan operasi pada tingkat abstraksi dan implementasi. Jadi harus bisa dibedakan yang mana abstraksi ya, menerjemahkan mana inputnya, mana prosesnya, mana outputnya, itu tingkat abstraksinya, kemudian mengimplementasikannya ke dalam itu tadi ya, baik itu pengkodingannya, kemudian perancangan-perancangannya ya. Contoh menghitung jumlah instruksi scanf kalau kamu masih ingat ya. Kalau misalnya di C++ ada itu beberapa struktur bahasa. Di sini contoh scanf pada program diprioritaskan daripada memahami beberapa nanosecond instruksi scanf dieksekusi. Kalau dulu ada di Pascal, write, written, nah, contoh gitu ya. Di C++ pun ada ya. Scanf ya. Mengidentifikasi data masukan dengan mempengaruhi strategi average dan workers. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam menganalisa strategi average, workers, strategi random dan biggest data. Nah, ini dia nanti ya. Jadi bagian pertimbangan di dalam menentukan sebuah algoritma. Kenapa tadi diperlukan menganalisis ini tadi ya, membandingkan algoritma. Jadi contoh kalau masih kecerdasan buatan kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada si tukang dia mau berlayar ke seberang sungai dengan bawaan ada beberapa, bagaimana caranya supaya menyeberang tanpa harus bolak-balik, yang mana yang diprioritaskan ya, first in, first out, yang itu FIFO atau apa, nah, itu dia. Jadi beberapa algoritma itu dianalisis kira-kira mana nih yang apa ya, tapi tidak bisa hanya menganalisis seperti dengan permainan logika, enggak ya, harus digunakan dengan itu tadi ya, ada perancangannya, implementasinya ya ke pemrogramannya. Prinsip membandingkan algoritma yang untuk pertimbangan ataupun untuk desain analisa algoritma ini kompleksitas waktu. Jadi di sini nanti kamu akan menemukan kompleksitas ya, kompleksitas waktu, ruang, times complexity, space ya. Jadi yang perlu diingat ataupun dipertimbangkan di dalam membuat sebuah, kalau misalnya kamu sudah bisa membuat sebuah algoritma, itu tadi waktu itu dalam mengeksekusi ya. Kalau kecepatan program itu kan, misalnya kamu bermain game ataupun nonton atau mendownload lah. Apa yang mempengaruhi supaya si download ini bisa cepat di-download? Apa kira-kira?
Misalnya kamu mendownload ya, baik itu misalnya, oke, anggaplah kamu mau mendownload materi perkuliahan misalnya kan. Apa yang mempengaruhi supaya si download ini cepat dari komputermu atau dari laptopmu? Apa kira-kira yang kamu tahu mempengaruhi cepat lambatnya kamu mendownload sesuatu? Kuota, Bu. Kota, kota. Apakah begitu yang lain? Apa? Kecepatan Apa? jaringan, Bu. Kecepatan Jaringan. jaringan. Yang lain. Tentunya misalnya kalau misalnya kamu punya apa tuh apa namanya spare part komputermu, laptopmu yang jenis high, ya kan? Apa contoh yang jenis high ini, jenis tinggi? Misalnya kamu main game. Cocoknya kalau game itu Windows berapa yang lebih available, yang lebih supaya mendukung gitu? Apa? Kan ada itu supaya si program kan misalnya nih kamu membuat sebuah program harus didukung hardware-nya yang apa tipikal RAM-nya sekian, kalau bisa Windows-nya yang sekian, kan gitu kan? Ada itu dilibatkan. Nah, itu dia ya. Jadi oke, jaringan itu kan hanya untuk apa itu online-nya aja, tapi yang lebih mempengaruhinya itu adalah itu tadi ya spare part ataupun komponen-komponen si laptopmu apakah mendukung atau enggak. Karena kan ada beberapa itu apa ya namanya software ataupun aplikasi ataupun misalnya gamemu tadi dipengaruhi ataupun hanya bisa di-download kalau misalnya atau bisa beroperasi atau kamu bisa bermain game apabila si laptopnya Windows 10 misalnya, apabila ada apa grafik itunya kan ada itu beberapa apa itu komponen-komponen si komputernya ya dari segi hardware-nya yang mendukung itu tadi ya time. Itulah yang mempengaruhi time dan space-nya. Nah, kalau di sini itu tadi ya kalau misalnya yang belajar apa itu pengkodingan kan ada tuh di bawah itu contoh misalnya mengeksekusi hanya membuat selamat malam berapa second, berapa detik dia supaya bisa mengeksekusi. Itu juga dipengaruhi juga ini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau bisa, kenapa tadi tekankan kita ke Python ya. Jadi dari beberapa sesuai dengan perkembangan Python itu adalah coba kamu nanti search ya. Jadi itu pengkodingan yang open source memudahkan orang-orang untuk mengcoding ya, baik itu yang IT background IT ataupun tidak itu tujuannya ya. Tapi tetap juga sulit ya, ada kesulitannya tapi lebih mudah. Itu dia ya. Kecenderungan pemrograman saat ini adalah ada itu tadi harddisknya ya, si harddisk semakin murah kapasitas data yang diperoleh semakin besar, ya kan? Kapasitas kalau misalnya kamu sudah ada 5 rekaman, 2 aja rekaman video kamu simpan, itu kan udah memakan berapa space itu ya. Kapasitas data yang diproses, contoh tadi mendownload, kamu misalnya mengirim tugas, itu termasuk apa berapa kapasitas data yang bisa dilakukan oleh si laptopmu ya pemrosesannya. Waktu pemrosesan harus semakin cepat. Kompleksitas waktu adalah variabel yang sangat penting di dalam algoritma ya, yang dapat diselesaikan komputer belum tentu dikerjakan secara praktis. Itu tadi dia harus ada beberapa apa ya komponen pendukung sehingga menghasilkan output yang benar untuk setiap input yang diberikan ya. Itu dia. Jadi tidak hanya sukses atau bisanya coding itu berjalan dengan semuanya, tapi itu tadi harus diupayakan bagaimana si codingnya apabila dieksekusi atau digunakan yang lainnya lebih cepat dan juga space tidak memakan banyak space ya. Itu tadi kompleksitas waktu, time, kompleksitas dan ruang ya, ruang space, ruang di sini maksudnya. Jumlah tahapan di sini kompleksitas waktu. Jadi setiap nanti ada algoritma, kalau dulu kan kalau di struktur data algoritma ada beberapa metode sequence, diagram, ada apalah array, link, itu ya, itu algoritmanya. Nah, di sini nanti setiap algoritma ataupun metode yang diperhitungkan itu adalah kompleksitas waktu dan juga kompleksitas space-nya ya. Kompleksitas waktu adalah jumlah tahapan. Contoh membuat tulisan halo hello saya atau hello apa ya hello world misalnya ya. Ini masih menggunakan sum. Ini adalah algoritma. Jadi harus bisa dibedakan yang mana itu tahapan rancangan yang tadi berbentuk flowchart ya
flowchart itu kan menggunakan tool-tool, ada simbol-simbol. Nah, ini dibuatkan algoritmanya sum, 0, for i, perulangan, do and do, ya. Misalnya untuk 1 sampai 5 perulangannya 1 ditambah suku bilangan pertama ditambah sum, berapa hasilnya dengan n4. Nah, itu dia ya. Ini contoh algoritma menghitung rerata sebuah larik array. Rerata itu misalnya contoh 5 tambah 5 tambah 10 tambah ini dibagi 5 karena jumlah bilangannya misalnya total bilangan ada 5. Jadi menghitung rata-ratanya dijumlahkan semua dibagi berapa banyak bilangannya ya. Jadi di analisa algoritma ini lebih kalau percontohannya itu lebih ke menggunakan matematika ya. Nah, di sini di kompleksitas waktu ada T max N, T min N, berapa maxnya, berapa min, average, AVG ya, average-nya, yaitu kasus rata-rata, min, best ya, worst. Kalau max ya disebut worst, kebutuhan waktu maksimum, kebutuhan waktu minimum ya. Dalam prakteknya, kompleksitas waktu itu berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma. Contoh di sini tadi ya, perulangan, average, rata-rata. Ini untuk menunjukkan operasi penjumlahan elemen-elemen AK. Jadi jumlah sama dengan jumlah tambah AK, di mana hitung rerata itu adalah rata-rata ya, TN. Ini kompleksitas waktunya sama dengan N. Nah, ini dia. Efisiensi untuk sebuah algoritma ya, efisiensi waktunya dipengaruhi dengan menentukan problem size-nya ya, problem size-nya apa permasalahannya, berapa n, berarti permasalahannya bisa dihitung, itu real ya, dengan numerik, dengan angka size n. Menentukan operasi dominan, kemudian menentukan fungsi langkah berapa gn, di gn keberapa, menentukan kompleksitas waktu OFN, ini dia big of function ya. Jadi ini ada simbol untuk kompleksitas waktu, n kuadrat digunakan untuk memecahkan masalah dalam jumlah kecil. Di sini ada pasangan data kuadratik ya, n kuadrat dibaca kuadratik dengan array 2 dimensi secara bersamaan, disebut double nest loop ya. Ini kalau ini n pangkat 3, ada sama memecahkan masalah jumlah kecil, ada program dengan 3 buah data kubik ya, misalnya kayak pangkat 3 kan ini disebut kubik ya. Ini kuadratik ya. Dimensi secara bersamaan triple nest loop ya. Ini di pembahasan struktur data ya. Ini 2n ya, 2n waktu eksekusi program linear, misalnya 5 sama dengan 3 tambah 2 ya, atau A sama dengan B tambah C. Sebagian besar masukkan diproses dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi hanya persamaan linear ya, kalau masih ingat A sama dengan B tambah C ya. Jadi dia eksekusi program linear. Nah, kalau misalnya dibuatkan dalam ini namanya teori Big O, atau ini tadi yang untuk mempengaruhi kompleksitas waktu ini ya, OFN. Nah, ini dia dibentuk dalam seperti apa ya, di sumbu XY, di mana X-nya Fn ya, O, Gn, inilah capaiannya. Jika terdapat konstanta positif C ya, C ini positif, dan NO, sehingga Fn-nya Fn ini adalah lebih kecil, CGN lebih kecil dari Fn, ini Fn, dan untuk semua N lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dibuatkan bisa terlihat yaitu kalau dibuatkan dalam bentuk program ya. Jadi ini teorinya, teorema matematika untuk teori Big O ya, untuk kompleksitas waktu. Sebagian besar algoritma memiliki parameter primer n yang sangat mempengaruhi waktu eksekusi. Parameter n ini ya, yang tadi ini ada n, ini juga ada n, ini dia, itu disebut dengan derajat polinomial, ukuran berkas file yang diproses, jumlah karakter pada teks string, ya, ukuran data yang diproses untuk melihat kompleksitas pengukuran atau pengukuran kompleksitas pada Big O. Nah, ini dia bentuk grafiknya.
Ini bentuk teorema matematikanya ya dengan teori Big O dalam menentukan ini tadi ya kuantitas ataupun ini dia ya. Kemudian simbol lainnya di sini ya di O yang ini tadi kan OFN atau Big O function ya. Apabila kelompok algoritmanya ini O ya dalam ininya satu itu konstan ya, satu konstan, log n logaritmik linear. N log n inilah akan kita lihat lagi o n kuadrat dalam kurung. Ini kuadratik, tadi n pangkat 3 kubiknya. Ini kalau tadi n kuadrat atau kuadratik ini o 2 pangkat n ya. Masih ingat eksponensial? 2 pangkat n dibedakan 2 pangkat n dengan misalnya 3 pangkat 2. Ini 2 pangkat n di sini adalah menunjukkan n di sini adalah eksponensialnya. Ini untuk o n faktorial. Inilah tanda serunya menunjukkan faktorial. Inilah kelompok algoritma dengan kompleksitas waktu asimptotik ya, ini dia. Menentukan apa simbol-simbol ataupun untuk algoritma yang berhubungan dengan kompleksitas waktu ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti di prakteknya ya, kompleksitas waktu untuk algoritma non rekursif ya. Jadi minggu depan di pertemuan awal, ini kan pertemuan 3, Ibu akan melihat memperlihatkan sedikit penggunaan Python. Nah, setelah itulah pembagian kelompok itu nanti kita lihat apa kita bagi aja ya. Misalnya kelompok 1 kan sebelum UTS ini ada beberapa materi. Ini nanti kita coba. Tapi kalau kamu nanti searching ada yang algoritma dengan C++, ada Java, kalau dulu Pascal gitu ya. Ini nanti kita ke Python-nya. Algoritma yang perlu diketahui umumnya adalah stage, struktur program, itu ya harus diketahui. Misalnya kalau Pascal bagaimana struktur programnya, kalau C++ bagaimana juga ya. Nah, kalau nanti Python bagaimana struktur pembuatan programnya. Nah, di sini rekursif itu adalah pemakaian fungsi rekursif perulangan pada suatu algoritma. Karena tadi kan rekursif itu pemanggilan itu sendiri, jadi ada perulangannya. Rekursif ada di sini beberapa syaratnya. Memiliki base, kondisi penghenti, jadi harus ada startnya, end di awal, dan kapan selesainya, ataupun kapan stop atau berhenti. Kapan si algoritma akan selesai, ataupun di end keberapa si algoritma berhenti atau stop bekerja ya. Contoh ini faktorial udah kemarin ya 0fx menghitung faktorialnya. Ada yang masih ingat bilangan Fibonacci? Jadi nanti ini ada perulangan untuk si faktorial, perulangan untuk bilangan Fibonacci misalnya gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi harus inilah yang mau kita coba. Ini masih apa ini algoritma ya, algoritma max elemen, mencari max ya, mencari max, mencari minimum, kemudian average itu digunakan untuk non rekursif ya, algoritma max elemen ya, mencari misalnya ada bilangan 3, 7, 9, 11. Ini maksimumnya berapa? Maksnya berapa? Minimumnya berapa? Rata-ratanya berapa? Max. Siapa yang menguasai Excel? Ya kan, kalau dulu yang belajar Excel kan ada dibuat itu bilang-bilangan, kemudian dibuat tabel, apalagi untuk modus, mean, median, ya kan? Average, dibuat semua tabel-tabelnya. Max, min. Ada yang dulu belajar Excel seperti itu? Membuatkan tabelnya? Ayo, siapa yang masih menguasai Excel, yang menguasai atau yang memang dia berkecimpung di hari apa di pekerjaannya? Oh iya, saya kan Excel. Kan ada itu ya, jadi dia hanya mau membuatkan laporan atau apa, data-data dia menggunakan Excel. Atau
Kapan kamu belajar Excel? Di SMA kah, di SMPK, di tahap mana? Kalau di perkuliahan kan dianggap semuanya udah bisa, ya kan? Ayo, ini 3, 7, 9, 11. Berapa max? Berapa min? Berapa? 11, Bu. Min Oke. 3, Bu. Coba buat di chat aja. Di chat nanti kan terlihat. Chat, coba nanti kan terekam itu di chat. Jawab aja. Tapi kalau sudah ada yang menjawab, silakan ya, nanti terlihat ya. Max, min, average. Tapi di video pun bisa juga memang. Tapi supaya semua apa, silakan di chat ya. Kalau kamu ingat dulu belajar Excel, dibuat itu ya, supaya lebih mudah memahami. Jadi kan ada tuh beberapa fungsi-fungsi yang harus kita pahami atau supaya ingat. Jadi buat kalau tabelnya, itu dia. Max, berapa? Yang paling besar, ya kan? Min, yang paling kecil. Average lah. Siapa yang average? Rata-rata. Ini banyaknya bilangan, berapa? Banyak bilangan adalah 4, ya kan? Totalnya, jumlah totalnya yang keempat ini berapa? 30. Iya. Dibagi 4. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Berapa? Nah, itu dia. Oke ya. Si kita lihat ya. Tadi 25. Mana satu orang lagi? AV dia average. Ibu average rata-rata ya. Emang 30 bagi segitu ya? 30 bagi 4 ya. Banyak bilangan kan 4, ya kan? Ya. Ini kan 4 ya. Ini 10 30 bagi 4. Oke, ya. Itu dia ya. 7,5, Bu. Ya. 7,5. Ya, oke. Jadi misalnya ini algoritma. Jadi supaya bisa dibedakan yang mana algoritma. Jadi A diketahui ya, A ini himpunannya A 0 sampai n kurang 1. N kurang 1 bisa di suku atau di deret atau di bilangan keberapa ya. Ini n-nya tidak ditentukan. Input array, ingat ya, kalau di apa ini adalah array itu seperti tabel juga sebenarnya ya, array. Array itu bisa 3 kali 3, 2 kali 2 ya, ininya. Ini misalnya ini sebuah array. Array itu adalah seperti matrik ya, ini dia. Oke. Jadi kalau masih mengingat yang apa itu? Bentar lagi ya. Oke. Clear all. Ya, itu dia ya. Kemudian ini dibuatkan dalam bentuk metrik ya, ukuran input algoritma pada array yaitu n. Jadi n keberapa? Ya, n itu adalah bisa banyak bilangan atau dia tadi ya di suku berapa? 1 2 3 n. Misalnya diketahui 10 buah bilangan, berarti nanti n-nya di situ adalah 10. Yolanda udah tinggal tadi udah masuk dia. Dia itu inputnya, outputnya apa? Jadi udah ditentukan ya algoritma awalnya input, outputnya. Inilah prosesnya ya untuk mencari array X max ya menggunakan perulangan if for i dimulai dengan 1 to n kurang 1 do. Nah ini dia. Nah ini nanti kita lihat ya. Jadi di sini selain tadi harus paham juga mendefinisikan atau apa ya jenis bilangannya ya ada harus diketahui misalnya ini 0 bilangannya apa sesuai dengan itu tadi ya kita mau menggunakan apa Java, Python, C++ itu dia ya. Ukuran input dari algoritma ini adalah array yaitu n tadi contoh 10 bilangan berarti 10 digunakan operasi dasar untuk loop for perulangannya ya loop for. Haikal keluar masuk. Karena operasi perbandingan dieksekusi pada iterasi. Iterasi itu berapa kali perulangan ya iterasi. Maka perbandingan dijadikan sebagai operasi dasar. Nah, di sini ini tidak diperhatikan worst case, best case, average case ya, belum ya. Ini hanya mencarikan maksimumnya. Jadi kenapa tadi ada beberapa bilangan bisa langsung didapatkan maksnya berapa? Lihat mana yang paling besar. Minimumnya berapa? Average-nya berapa? Itu dia. Itu dengan hitung-hitungan ya, dengan hitung-hitungan coret-coretnya kita. Itulah yang dibawakan ke sini. Kemudian si Rulina terlambat ya, udah mau selesai. Itu dia.
Analisa waktu eksekusi itu tadi worst case, average case, waktu eksekusi maksimum, average rata-ratanya ya. Analisa worst case biasanya mengambil batas maksimal upper bound, memberikan jaminan bahwa program tidak akan terus berjalan saat batas maksimal. Nah, jadi kalau sudah tercapai, ya si programnya akan berhenti ya. Waktu eksekusi tergantung pada kondisi awal. Jadi ditentukan N-nya berapa. Nah, untuk worst case diambil kemungkinan yang paling buruk yaitu tidak terproses sama sekali yang berlawanan dengan kondisi akhir yang diharapkan. Ya, oke. Nah, ini dia ini ya. Jadi minggu ini ya setelah ini coba cari pengkodingan, nanti kirim linknya ya. Cari link. Nanti kita coba ya melihat misalnya ini dia ya, menghitung deret bilangan Fibonacci, ini non rekursif ya. Ada yang rekursif, ada yang rekursi seperti itu ya. Dengan menggunakan Python ya, pemrograman Python. Silakan dicari nanti, ini sudah berapa time lagi? Ada 5 menit lagi ya. Nanti dibuatkan ya. Contoh di sini diketahui deret bilangan Fibonacci dengan putri waiting room. Mau keluar 5 menit lagi. Deret bilangan Fibonacci yang ini diketahui ya. Deret itu kan bisa ingat ya, deret bilangan ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Jadi selisih satu bilangan dengan yang lainnya tidak sama ya. Ada yang beraturan, ada yang tidak. Deret bilangan Fibonacci di 1 adalah 1 ya. 1 1 2 3 5 seterusnya. Ketiga adalah hasil penjumlahan dari bilangan ke-1 dan ke-2. Kita lihat. Bilangan pertama dan kedua adalah 1 dan 1. Oke. Bilangan Fibonacci ketiga, ini dia deret ketiga, adalah hasil penjumlahan dari bilangan deret biasanya disebut suku ya, yang pertama dengan suku kedua. Ini dia. Sedangkan untuk yang keempat, ini dia, dan bilangan kelima adalah hasil penjumlahan, ini dia, dan seterusnya. Jadi kira-kira siapa yang bisa mendefinisikan atau membuat cara mencari, kalau ingat dulu bilangan KN, rumusnya dengan kayak mencari bilangan-bilangan deret ini kan, misalnya 1 ke 1 2. Kalau 3 ini adalah apa, diambil 2 suku sebelumnya, 1 dan 2. 5, 2 suku sebelumnya. 8, 2 suku sebelumnya. Ini 89, 34 tambah 55 berapa? Sama. Diambil penjumlahan 2 bilangan suku sebelumnya, ya kan? Nah, dan seterusnya. Inilah disebut dengan deret bilangan Fibonacci. Jadi nanti ini yang mau kita, setelah kita buat ini, masuklah ke algoritma. Dari algoritma ke pengkodingannya. Nah, bagaimana kita mengetahui algoritmanya? Itu tadi ya, kita ketahui dulu suku awal atau N awal dan keberapa. Ini tidak diketahui sampai N keberapa ya. Ada yang dimulai dari 0 dan 1 sehingga deretnya adalah 0 dan seterusnya dengan rumus ini dia. Fn sama dengan kalau tadi kan Ibu sampaikan penjumlahan 2 suku sebelumnya untuk suku berikutnya. Nah, kita lihat di sini secara matematis, ternyata Fn itu sama dengan F dalam kurung N kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Untuk rumus ini, kita ambil N sama dengan 5. Berapakah hasilnya? N sama dengan 5. Berapa jawaban untuk Fn? Kalau N sama dengan 5, Fn berapa? Berapa, Irfan? Tinggal kamu masukkan nilai N-nya. Ya kan? Fn kurang 1. N kurang 1, 5 kurang 1, 4. Ditambah Fn kurang 2. 5 kurang 2, 3. Dicari Fn-nya berapa. Itu dia, kita lihat lagi ya. Ke bawah, karena ini udah mau selesai. Oke. Kemudian, ini harus dihapus ya. Karena nggak bisa bergerak. Berapa ini Fn? Untuk Fibonacci yang memang ini dimulai dengan 0 ya. Ini diketahui F1 ya, F1 1. Ini dia. F2 1 ya. Sekarang untuk F5 berapa dengan rumus ini?
Apakah nanti sama hasilnya jadi 5 di sini? Ya kan, kalau kita lihat ini 5 kan? 7. 7. Oke, yang lain. Untuk deret bilangan Fibonacci modern. Oke. Ada yang lain berapa? Kita lihat ya. Karena Fn1, 1, Fn2, 1. Nah, kalau misalnya Ibu tanya tadi Fn yang kelima, harusnya 5, ya kan? Dari mana rumusnya? Supaya dapat, karena di sini kan melihat deret ini, jangan lihat rumus dulu, ini kan menjadi 5. Apakah sesuai atau tidak? Oke, tadi Ibu kunci 7. Yang lain? 1 menit lagi. Nanti tugas setelah ini ya, silakan dicari program atau pengkodingan menggunakan algoritma non rekursif. Tidak hanya Fibonacci, bisa juga faktorial ya. Tapi menggunakan algoritma non rekursif, menggunakan Python ya. Algoritma. Nah, itu cari dulu nanti codingnya ya. Minggu depan Ibu perkenalkan apa itu Python ya, tidak sesusah ini. Karena kalau Ibu kita menggunakan Java ataupun C++, C++ memang bisa juga ya. Di Visual Studio pun bisa menggunakan C++ ya. Tapi menggunakan itu tidak apa-apa, dan Ibu lihat sudah banyak contoh-contohnya ya. Silakan dan nanti dikirimkan di Gizi ya. Nah, ini dia. Ini siapa yang bisa menyelesaikan? Silakan ditulis di chat aja. Nanti Ibu lihat di chat ya. Untuk suku kelima, harus melihat ini harusnya 5 ya kan, F1 1, F2 1. Nah, F5 ya. Kalau melihat deretnya yang diketahui harusnya sama dengan 5. Ya kan? Apakah sesuai dengan rumusnya ini? Fn sama dengan Fn kurang 1, 5 kurang 1 berapa? 4. Ditambah 5 kurang 2. 3. 7. Nah, apakah itu? Kita lihat. Nah, itu dia ya. Silakanlah di yang lain bagaimana? Ada yang berpendapat lain? Ini kalau harus clear ya, atau enggak usah? Oke, tinggal 1 menit lagi. Ada yang berpendapat? Kok nggak bisa? Orang harus close ya.